diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa menambah ilmu kita. 31 kali Allah mengulang di surah Ar-Rahman dengan kalimat fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Itu sebanyak 31 kali diulang untuk mengingatkan kita yang lupa dan mengingatkan kita yang memang tidak mau ingat, atau yang melupakan sesuatu yang dilupakan. Apa? Nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dulu memahami nikmat itu sehat, nikmat itu makanan. Kalau di Ar-Rahman, nikmat pertama itu yaitu disebutkan nama Allah dengan sebutan Ar-Rahman. Setelah itu apa? Allaman Quran. Jadi nikmat di paling tinggi, di atasnya nikmat-nikmat makan, nikmat jabatan, itu kita diberikan kesempatan untuk belajar Al-Quran. Karena Allah menstatuskan dirinya sebagai Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Maka kita berusaha untuk menikmatinya. Ketika ada yang menanya, Ustadz sampean tidak capek ya? Oh, ini nikmat bagi saya. Jadi sesuatu yang nikmat tidak capek, Pak. Yang capek itu kalau yang tidak menikmati. Sampean tahu orang mendaki gunung? Tahu. Mereka itu tidak capek karena nikmat bagi dia. Jadi bagi orang yang menikmati tidak capek. Tapi bagi orang yang tidak menikmati capek. Jadi kita nikmati dan kita harus meyakini dan menstatuskan belajar Al-Quran ini adalah nikmat terbaik di atas nikmat-nikmat yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mala'u min qaumihi, dan berkatalah pemuka-pemuka dari kaumnya, alladzina kafaru, yang kafir, wa kadzdzabu bi liqa'il akhirah, dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat, yakni tempat mereka kembali di akhirat itu. Wa atsrafnahum, dan yang telah kami mewahkan mereka. Yang dimaksud adalah diberikan nikmat-nikmat, itu nikmat sehat, nikmat harta, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Ma hadza illa basyarum mislukum, jadi orang-orang di antara kaumnya, pembesar kaumnya. Jadi kalau di bahasanya Nabi Nuh, tadi malam kita mengkaji bahwasanya di antara pembesar kaumnya Nabi Nuh itu mengatakan apa? Masa kita mau taat kepada manusia yang sama seperti kita? Setelah masanya Nabi Nuh datang umatnya Nabi Hud, ya? Umatnya Nabi Hud yang disebut dengan kaum Ad. Setelah ayat yang tadi malam kita baca, kemudian di ayat 33 ini Allah juga menceritakan bagaimana kisah seseorang dari pemuka kaumnya itu. Dia juga mengatakan apa? Wa kadzdzabu bi liqa'il akhirati wa atrafnahum fil hayatid dunya. Pemuka-pemuka yang kafir di antara mereka itu yang mendustakan akan menemui akhirat, dan yang telah kami mewahkan hidupnya, diberi nikmat fil hayatid dunya, dalam keadaan kehidupan di dunia. Ma hadza illa basyarum mislukum, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kalian. Ya'kulu mimma ta'kulun, dia makan dari apa yang kalian makan. Ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun, dan minum dari apa yang kalian minum. Wala in ata'tum basyaram mislukum, wala in ata'tum, dan demi Allah, wawnya ini mengandung makna sumpah. Kata sebagian ulama tafsir, wala in ata'tum, dan sesungguhnya jika kamu sekalian menaati manusia, basyaram mislukum, manusia yang seperti kalian. Kemudian innakum idzal la khasirun, niscaya bila demikian kalian benar-benar
Kalau menaati orang yang tadi katanya, la khasirun, menjadi orang-orang yang merugi. Aya'idukum annakum idza mittum, apakah ia menjadikan kalian idza mittum, bahwa bila kalian telah mati, wa kuntum turaba, dan telah menjadi tanah, wa idhaman, dan tulang belulang, annakum mukhtarajun, dan kalian sesungguhnya akan dikeluarkan dari kuburan itu, dari kuburan tempat kalian dikuburkan. Hayhata hayhata lima tu'adun, hayhata hayhata, jauh sekali, jauh sekali dari kebenaran, maksudnya lima tu'adun, apa yang diancamkan kepada kalian, yaitu yang dihidupkannya kembali dari kubur. In hiya illa hayatunad dunya, tiada lain hal itu, yakni kehidupan yang sesungguhnya katanya, illa hayatunad dunya, hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Namutu wa nahya, kemudian kita hidup, kita mati, kita hidup. Jadi yang dimaksud di sini, perhatikan ini. Jadi katanya pembesar di kaum itu, kita ini tidak usah taat mengikuti apa yang disampaikan oleh manusia ini. Kenapa katanya mereka? Karena tidak ada yang namanya hidup lagi itu. Ketika kalian sudah mati, ya sudah jadi tanah. Ketika kalian mati, ya sudah jadi tulang. Hayhata hayhata, jauh sekali, jauh dari kebenaran, tidak mungkin itu katanya. Lima tu'adun, apa yang diancamkan kepada kalian itu, tidak ada itu yang namanya hidup lagi, tidak ada. In hiya illa hayatunad dunya, kehidupan yang sesungguhnya itu ya di dunia ini, tidak ada hidup lagi itu. Kemudian katanya namutu wa nahya, kita mati kita hidup. Yang dimaksud kata pembesar itu, yang dimaksud mati hidup itu, ya kalau kita mati anak keturunan kita itu hidup, ya terus seperti itu. Jadi tidak ada kita hidup lagi, tidak ada. Ya kalau kita mati ya sudah selesai, anak kita yang hidup terus seperti itu. Wa ma nahnu bimab'usin, dan sekali-kali kita tidak akan dibangkitkan kembali, katanya pemuka kaum ini. Kemudian in huwa illa rajulun, in huwa, ia tiada lain, yaitu rasul itu, illa rajulun, hanyalah seorang laki-laki, iftara 'alallahi kadhiba, yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Wa ma nahnu lahu bimu'minin, dan kami sekali-kali tidak akan beriman kepadanya. Jadi katanya memang ya, dari dulu memang yang menyebabkan, kalau kita melihat kisah yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang menyebabkan manusia ini tergelincir dari jalan yang benar, itu ketika dia mengikuti seseorang dengan membabi buta, sampai dia tidak berpikir rasional apa yang disampaikan oleh orang yang benar itu. Jadi dia mengikuti pemuka kaumnya. Karena pemuka kaum, ya bisa saja kalau di Indonesia sekarang ya, mau di kampung apa namanya? RT ya. RT apa? Iya bisa. Kalau skopnya masih lingkungan sedikit, RT, RW apa. Intinya fanatik buta kepada yang ditokohkan gitu ya. Padahal kebenaran sudah datang, Al-Quran sudah jelas, hadis sudah jelas datang kepada dia. Cuman karena gara-gara pemukanya, gara-gara ketua kelompoknya, apa namanya, lebih, ya itu pokoknya tokoh lah ya.
Gara-gara tokoh yang berbicara sehingga cara berpikirnya mereka tidak berpikir lagi. Jadi katanya pemuka kaumnya ini, in huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimu'minin. Yang berbicara ini hanya manusia biasa, seorang laki-laki biasa sama seperti kita, yang dia berdusta dengan mengatasnamakan Allah. Maka kita tidak akan beriman kepada dia. Qala rabbin surni bima kadzabun. Rasul itu berdoa. Ini Pak, sama dengan doa Nabi Nuh yang kita kaji kemarin di ayat yang ke-26. Boleh dilihat di ayat 26, ketemu? Ketemu ya? Kalimatnya sama. Ketika Nabi Nuh dikatakan gila oleh kaumnya di ayat 25, in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin. An-Nuh itu tiada lain hanyalah orang yang punya penyakit gila kan. Doa Nabi Nuh, Rabbin surni bima kadzabun. Ya Allah, tolong saya ya Allah, dia sudah mendustakan saya. Langsung datang perintah ke Bayi Berau, datang. Rasul setelahnya juga berdoa kepada Allah. Kapan? Ketika dikatakan in huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimu'minin. Dia berdusta atas nama Allah, maka kita tidak akan beriman kepadanya. Akhirnya Rasul tersebut berdoa kepada Allah. Akhirnya qala amma qalil, Allah berfirman, amma qalilin, dalam sedikit waktu lagi, yakni sebentar lagi maksudnya, la yusbihunna, pasti mereka akan menjadi nadimin, orang-orang yang menyesal. Sebentar lagi Allah mengatakan pada Rasul tadi, sebentar lagi mereka akan menyesal terhadap apa yang mereka kufurkan, mereka dustakan itu. Fa akhadathhumus sayhatu bil haqq, maka dimusnahkanlah mereka oleh suara yang mengguntur, suara yang menandakan datangnya azab dan binasalah makhluk itu, bil haqqi, dengan yang hak, maka matilah mereka. Jadi umatnya Nabi siapa? Umatnya Nabi Hud, kaum Samud ini Allah hancurkan dengan apa? Suara yang menggelegar. Faja'alnahum wusa'a, dan kami jadikan mereka bagaikan tumbuh-tumbuhan yang kering. Jadi sama seperti tumbuhan yang kering. Fabu'dan, maka alangkah jauhnya dari rahmat Allah, lil qaumil zalimin, bagi orang-orang yang zalim itu, yakni orang-orang yang mendustakan Rasul itu. Hati-hati, sekarang Rasul sudah tidak ada Pak. Yang ada sekarang para pewarisnya. Siapa pewaris Nabi dan Rasul itu? Al-ulama. Ulama itu warasatul anbiya wal mursalin. Orang yang mendustakan ulama karena Nabi dan Rasul sudah selesai, tidak ada Nabi lagi, tidak ada Rasul lagi, maka pewarisnya sekarang yang melanjutkan. Siapa yang melanjutkan? Al-ulama warasatul anbiya wal mursalin. Ulama itu adalah pewaris para nabi dan rasul. Maka hati-hati ketika kita mendustakan ulama, sebagaimana Allah kirimkan bencana-bencana kepada umat-umat terdahulu, maka fabu'dan liqaumil zalimin, maka sangat jauh dari rahmat Allah orang yang zalim, yang mendustakan para rasul. Orang yang mendustakan ulama, maksudnya bukan orangnya ya, tapi ilmunya ya. Ulama itu orang yang berilmu. Kita itu kita menspesialkan ilmunya. Perhatikan, ulama itu orang alim, orang berilmu. Ulama itu harus, ilmu itu bisa dicari, tidak bisa dengan keturunan.
Siapa ulama itu Ustaz? Orang yang berilmu. Jadi meskipun putra Ustaz pun tak ngaji, kita kira berilmu. Bani ulama ke? Saya ulama dikit pun lah alim. Summa ansha'na min ba'dihim qurunan akharin. Nah, ketika Allah menceritakan kisahnya Nabi Nuh kemarin ya, kemudian Allah juga berfirman summa ansha'na min qaumihim qurunan akharin. Setelah itu Allah kirimkan kaum setelahnya. Maksudnya diadakan kaum setelahnya. Juga di sini Allah juga setelah kaumnya Nabi Hud selesai, kemudian Allah ciptakan sesudah mereka umat-umat setelahnya. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha. Tidak dapat suatu umat pun mendahului ajalnya. Yang dimaksud adalah seumpamanya mereka mati sebelum ajal mereka. Wa ma yasta'khirun. Dan tidak dapat pula mereka terlambat. Summa arsalna rusulana tatsara. Kemudian kami utus rasul-rasul kami tatsara, berturut-turut. Jadi sekali lagi saya ulang, sebenarnya manusia itu saja Pak. Jadi sebenarnya manusia itu mulai dari dulu ada yang baik, ada yang jahat. Mulai dari dulu itu ada yang baik, ada yang jahat. Kenapa? Karena Allah ciptakan dua tempat, neraka dan surga. Jadi neraka usah berdesen aja Pak. Abengki. Jadi tak tahu usaha kesambu kalau biasa. Kamu, Jadi kalau nikah kadang sakit hati ketika orang tak taat ke Allah. Nah, tapi menikir-pikir boleh, engki kan neraka wah diki kecewa mun bah kosong. Berdesen lagi. Kita yakin neraka berdesen, keng semoga bukan kita. Bawa sana. Tar. Bismillahirrahmanirrahim. Summa arsalna rusulana tatsra. Kemudian kami utus rasul-rasul kami berturut-turut. Yang dimaksud dengan berturut-turut ini, jadi yang dimaksud dengan tatsra, perhatikan ini, yang dimaksud dengan tatsra, jarak satu dengan yang satunya itu agak lama Pak. Sehingga ketika sudah selesai diadab kaumnya Nabi Hud, yang hidup itu yang baik-baik saja. Kemudian nanti punya keturunan lagi, setelah punya keturunan jahat lagi. Kemudian Allah kirimkan juga utusan lagi. Kullama jaa ummatan, manakala datang kepada suatu umat, rasuluha, rasulnya, kadzabuhu, umat itu mendustakannya. Fa'atba'na ba'dahum ba'dha, maka kami perilakukan sebagian mereka dengan sebagian yang lain itu. Yang dimaksud Allah samakan mereka semua diadab oleh Allah sebagaimana Allah adab umat-umat terdahulu. Wa ja'alnahum, dan kami jadikan mereka ahaditha, yaitu buah tutur manusia. Fabu'dan liqaumin la yu'minun, maka kebinasaanlah bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi ketika Allah mengutus nabi dan rasul kepada umat yang sudah jauh itu, mereka itu bertutur kata bagaimana mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi, ini sering saya sampaikan, Pak. Dosa yang paling besar diantaranya adalah dosa meninggalkan dakwah. Kenapa kok sampai ada orang yang durhaka lagi kepada Allah? Karena dakwah selesai. Karena dulu selain Nabi dan Rasul itu tidak boleh berdakwah, Pak. Makanya jahat lagi orang itu. Ketika orang itu berzina,
ketika orang berzina, selama ada orang yang menyuarakan zina itu haram, orang itu pasti takut. Tapi kalau orang sudah berhenti mengatakan zina itu haram, seakan-akan nanti zina itu kebiasaan sehingga dibenarkan. Makanya kita ini jangan pernah berhenti untuk berdakwah. Berdakwah itu apa? Berdakwah itu bukan menghukumi, berdakwah itu mengajak. Bukan mengejek, dakwah itu mengajak. Ayo tinggalkan zina. Itu dakwah. Jadi makanya jangan pernah berhenti untuk ini. Terutama mohon maaf ini sekarang, Pak. Udah merenges mungkin. Perempuan ini yang paling banyak di neraka. Kenapa? Karena perempuan ini banyak yang dilarang oleh Allah. Muka aurat ring bini neraka. Summa arsalna Musa, kemudian kami utus Musa wa akhahu Harun, dan saudaranya yaitu Harun, bi ayatina, dengan membawa tanda-tanda kebesaran kami, wa sultanim mubin, dan bukti yang nyata. Apa bukti yang nyatanya? Nabi Musa ini punya mukjizat, tangan dimasukkan ke apa? Berupa tangan yang bercahaya, kemudian tongkat dan mukjizat-mukjizat yang lain. Ila Fir'aun wa malaihi, kepada Fir'aun wa malaihi dan bala tentaranya, pembesar-pembesar waktu itu di istana Fir'aun. Fastakbaru, maka mereka takabur. Jadi bala tentaranya Fir'aun dan pembesar kerajaannya itu takabur. Jadi memang kalau kita baca dari kisah Nabi Nuh sampai kepada kisahnya Nabi Musa ini, yang banyak menentang itu adalah orang yang punya kekuatan, Pak. Mun sebagian orang sih, makanya ada sebagian riwayat nanti di surga, yang banyak di surga itu orang-orang yang bodoh. Dalam tanda kutip, orang yang tidak banyak menentang ya. Bukan jadi lantas tidak mencari ilmu, karena orang yang tidak, orang yang orang yang bodoh itu biasanya tidak banyak menentang. Mak solat, kijak lagi surah solat ya. Orang kebaya apa solat cetak ke soki? Benih gendeng. Apa? Jahlun. Ketika datang kepada Fir'aun, fastakbaru, maka mereka takabur. Yang dimaksud takabur, tidak mau beriman terhadap ayat-ayat tanda-tanda mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Wa kanu qauman alin, dan mereka adalah orang-orang yang matengki, sombong, menindas Bani Israel waktu itu. Faqalu anu'minu li basharin, dan mereka berkata, Fir'aun dan bala tentaranya berkata, anu'minu li basharin mislina, apakah pantas kita percaya kepada manusia yang sama seperti kita? Wa qaumuhu ma lana abidun, padahal kaum mereka, perhatikan, ini nih katanya Fir'aun dan bala tentaranya, masa kita mau beriman kepada Musa dan Harun ini, padahal mereka itu sama seperti kita, wa qaumuhu ma lana abidun, padahal kaumnya Musa ini adalah kaum yang menghamba pada kami, karena Musa itu keturunan dari Bani Israel ya. Jadi Israel itu dulu ada di Palestina. Karena kejadian Nabi Yusuf jadi menteri di Mesir ya, Palestina itu dulu kekeringan, akhirnya hijrah ke Mesir. Setelah di Mesir, anak keturunan Israel, Yakub ini banyak di Mesir. Kemudian anak keturunannya ke bawah tetap menghamba kepada orang Mesir. Paham ya? Karena yang jadi raja orang Mesir. Jadi katanya Fir'aun dan bala tentaranya, masa kita mau taat kepada manusia dua orang ini, padahal kita sama seperti kita. Bahkan kaumnya mereka itu adalah budak-budak kita. Fakadzabuhuma fakanu minal muhlakin, maka tetaplah mereka mendustakan keduanya, sebab itu mereka adalah termasuk orang-orang yang dibinasakan. Jadi dulu Pak,
Sekali mendustakan, dibinasakan. Sekali mendustakan, dibinasakan. Mon ebitong, salahnya kita dengan salahnya kaumnya Nabi Musa ini lebih banyak kita, Pak. Kita ini banyak saya larang, banyak saya dilanggar. Umatnya Nabi Lut itu hanya suka laki sama laki, perempuan tidak. Mangken nih sampai ke bini berdebinin beda. Kengkun tak ada. Kenapa? Khusus umat Nabi Muhammad SAW ditahan adabnya oleh Allah, bahkan masih diberikan kesempatan taubat. Ada dua. Pertama, sebelum nafas sampai ke kerongkongan. Kalau nafas masih nyampe ke dada, Pak, itu masih diterima taubat seseorang. Ini spesial ini. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Jadi meskipun Dajjal sudah datang, dia mau bertobat masih diterima. Hancur semuanya misalnya. Biasanya kan orang yang mencoba musibah kan pakai saya baca. Hah? Orang yang tak toman ngiding adan mencoba musibah, angin rajo adan tekan beditase. Allah bosan tapi. Namun coba kayak mantir sobung musibah, Pak. Mencoba cobaan. Pah bodoh angin puting besar. Tak ada bedi itu kuna adan. Mun tak ada musibah tak adan sekali. Mak teti adan aja ngiding kita ngiding. Makin dia mun beda adan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mohon maaf tidak maksud menyindir. Tapi kebanyakan, tidak semua ya. Kang tokang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adan lah jan, ambu dulu ya. Apa? Ngakan. Allahu Rabbi. Adan ni kepanggilan surah bojang, mesti suruh ngakan. Allah. Angkija dengan pah beda telil. Ustaz, mun kun tak bojang tak mati, mun tak ngakan, mati lebih utama agama. Oh iya jadi. Ada budi oba. Jadi mun bak orang ngakan itu berhenti sebelumnya adan. Ayo saya ngakan dulu ambu. Cari dengan jelas adan itu panggilan hayya alas. Walaqad ataina Musal kitaba la'allahum yahtadun, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa alaihissalam al-kitab, yaitu kitab, la'allahum yahtadun, agar mereka, kaumnya mereka itu Bani Israel, yahtadun, mendapat petunjuk dengan adanya kitab itu. Kata sebagian ulama, kitab ini diberikan oleh Allah setelah Nabi Musa itu berada di Palestina. Jadi setelah kejadian Fir'aun ditenggelamkan, baru diberikan apa? Kitab. Saya lanjutkan terakhir, waja'alna ibna Maryama, dan telah kami jadikan putra Maryam, yakni Nabi Isa alaihissalam, wa ummuhu ayatan, beserta ibunya suatu tanda, yaitu keduanya berada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Siti Maryam ini punya anak tapi tak punya suami. Wa awaynahuma ila rabwatin, dan kami menempatkan keduanya di suatu tempat yang tinggi. Dzati qararin wa ma'in, dzati qararin yang datar, wa ma'in dan mempunyai banyak sumber air yang mengalir lagi jernih. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wabasyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.